Dengar suara saya kan, Bu? Dengar, Bu. Ah ya, Bu. Yang lama. Udah ya? Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, alhamdulillah pagi ini kita kembali lagi ke sekolah, walaupun tadi malam sempat hujan ya. Alhamdulillah hujannya reda dan kita bisa melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Demi lancarnya pembelajaran kita hari ini, Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada yang tidak hadir? Oh, siapa? Oh, Emru apa kabarnya? Emru sakit. Siapa lagi? Suci izin. Sani sakit. Dah. Berarti ada 3 orang yang tidak hadir hari ini ya. Moga untuk pembelajaran selanjutnya kita nihil bisa hadir semuanya. Dan tolong jaga kesehatan kita semuanya karena sekarang musim penghujan, ya kan? Musim penghujan. Jadi tolong jaga kesehatan karena sebentar lagi kita juga akan melaksanakan ujian semester, ya ujian semester pada tanggal Desember nanti. Jadi tolong jaga kesehatan. Sudah bisa mulai. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, minggu kemarin kita belajar hukum kekekalan Yuk, siapa yang masih ingat hukum kekekalan? Faiza? Ada? Jadi hukum kekekalan momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum sesudah tumbukan, asal tidak ada gaya eksternal yang bekerja. Jadi itu kemarin hukum kekekalan momentum
kita juga sudah melakukan ya percobaan dalam hukum kekalan momentum. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, pada hari ini kita akan belajar ya. Setelah hukum kekalan momentum kita belajar tumbukan. Ya, belajar tumbukan. Tapi sebelum Ibu masuk belajar tumbukan ini, Ibu ingin tanya dulu. Ya, tumbukan, ya kan? Pasti dengar kan? Pernah dengar istilah tumbukan? Pernah. Pernah kalian tertumbuh atau pernah nggak kalian menumbuh? Kayak gitu. Jadi tumbukan. Coba siapa yang mau ceritakan sedikit pengalamannya yang pernah mengalami tumbukan atau saya ditumbuh orang Bu atau saya yang menumbuh orang Bu. Coba satu orang yang bisa menceritakan pengalamannya tentang tumbukan. Ya, siapa? Ya, Repa. Coba. Tuh cerita Repan. Ketika dia mengendarai sepeda motor katanya kan, dia menabrak pohon. Pohon itu berarti diam kan? Iya, berarti pohon itu diam, ditabrak oleh si Repan. Tapi nanti tabrakannya interaksi antara Repan dengan pohon itu pasti sebentar ya kan? Ya, itulah nanti akan kita pelajari. Jadi setelah kita belajar nanti tentang tumbukan ini, jadi kalian bisa juga memahami apa yang pernah kalian alami. Jadi itu tumbukan tadi setelah terjadi interaksi antara dua benda, baik nanti bendanya yang satu diam, satu bergerak atau sesama bergerak. Tapi demi itunya pembelajaran kita hari ini, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai ya. Yang pertama nanti ya, kita bisa menjelaskan konsep ya hukum kekalan momentum dan tumbukan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi itu yang pertama nanti kita kemarin sudah bukan, jadi kita bisa nanti menjelaskan dua konsep tersebut. Terus yang kedua, nanti kita akan membuat alat, mendesain proyek, ya kan? Jadi kita bisa setelah kita proyek, ya nanti kita bisa menganalisis dari hukum kekalan momentum dan jenis-jenis tumbukan. Terus tujuan kita yang ketiga nanti setelah kita membuat proyek ya, kita mempresentasikan hasil dari proyek kita tersebut. Jadi nanti gantian per kelompok ya untuk mempresentasikannya. Terus yang keempat, setelah itu nanti kita dapat menyimpulkan konsep tumbukan dengan benar. Nah, itu tujuan kita pelajaran hari ini. Jadi nanti ya, setelah kita belajar tumbukan, kita bisa memahami konsepnya. Ada berapa penilaian yang harus juga Ibu lakukan nanti? Pertama, penilaian psikomotor seperti kita yang kemarin, ya kan? Terus penilaian sikap, juga penilaian kognitif. Ada pertanyaan? Kita lanjut. Ada? Ada. Baik, anak-anak ibu sekalian, ya. Sekarang coba kalian perhatikan video yang ada di depan ini, ya. Bukan hanya untuk menghindari COVID-19, tapi jaga jarak juga perlu untuk menghindari terjadinya tabrakan saat perjalanan. Jika sebuah mobil sedan dan truk mengalami tabrakan, manakah yang mengalami perubahan lebih besar dalam kecepatan, dalam momentum, dan energi kinetiknya? Apakah sedan ataukah truk? Waduh, yang mana ya? Kalau kamu mau... Ya,
Dah itu, udah nampak video tadi? Video apa tuh tadi? Sedan dengan truk lagi tabrakan. Ya, jadi dari video tadi ya, apa yang bisa kalian ambil kesimpulannya antara sedan dengan truk yang mengalami tumbukan. Kedua mobil itu kan bergerak kan? Ya, kedua mobil itu bergerak. Mana yang besar masanya? Sedan apa truk? Truk. Ya, biasanya kalau sehari-hari, biasanya mana yang kuat? Yang besar atau yang kecil? Yang besar. Nah, coba dari video tadi, coba siapa yang bisa itu buktikan apa yang terjadi ketika dua benda saling bertumbukan. Ya, siapa duluan? Si Nesa ya. Nah, coba Nesa. Udah? Tuh ada tumbukan antara mobil dan sedan. Ada juga energinya. Siapa tadi yang mau menambahkan? Yeli, coba. Dah, bagus ya. Ya, jadi ada juga di situ ya energi. Coba siapa tadi lagi nambah? Ya, Faiza. Ada ya kan? Ya, jadi di situ nanti ya tumbukan. Jadi tumbukan itu ada dipengaruhi oleh gayanya, masanya, dan kecepatannya. Ya, nanti setelah ini kita akan belajar mengenai tumbukan. Jadi biar lebih pahamnya, pembelajaran kita hari ini, sebelum kita belajar LKPD-nya nanti membuat proyek, Ibu jelaskan sedikit materi tentang tumbukan. Coba, jadi tumbukan. Jenis-jenis tumbukan itu ada tiga. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi nanti ada tiga tumbukan yang harus kita ketahui. Jadi ini tumbukan lenting sempurna, ya. Jadi di sini ada bola, ya ini sebelum tumbukan. Jadi sebelum tumbukan ada bola, ya bola A dan bola B nanti menyumbuk bola yang diam. Tetapi setelah terjadi tumbukan, bola yang diam tadi akan bergerak. Ya, jadi nanti kita hubungkan sesuai dengan hukum kekekalan momentum. Jadi untuk tumbukan lenting sempurna, ya delta P aksen sama dengan min delta P. P2 aksen dikurang P1 aksen sama dengan min P2 dikurang P1. Jadi nanti untuk tumbukan lenting sempurna, setelah tumbukan, kedua benda berpisah. Tetapi kalau tumbukan tak lenting, setelah tumbukan, kedua benda bersatu. Ya, ini sedikit ya materi tentang tumbukan. Kalau rumusnya masih sama dengan yang kemarin, ya. M1 P1 ditambah M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen ditambah M2 P2 aksen. Coba ada enggak pertanyaan mengenai tumbukan sebelum kita mulai untuk membuat proyek kita? Ada? Kalau enggak ada berarti sekarang coba
duduk pada kelompok yang udah Ibu buat kemarin. Ya, Ibu bagi LKPD-nya. Coba. Coba duduk pada kelompoknya. Nah, ini Ibu bagi LKPD. Dah semua dapat LKPD? Sudah, Bu. Jadi sebelum kita membuat proyek, mengerjakan LKPD-nya, coba dibuka dulu LKPD-nya. Nah, dibuka LKPD-nya. Jadi di situ kita nanti ada membuat ya bandul Newton untuk membuktikan tumbukan. Alatnya sudah lengkap? Sudah, Bu. Coba satu orang, coba lihat LKPD-nya apa aja alat dan bahan yang kita gunakan dalam proyek ini. Coba, ya, Rinjani apa alat dan bahan? Nanti yang teman sebelahnya ngangkat mana yang alat, mana yang bahannya ya. Nah, coba. Nah, gunting, udah dah. Nah. Udah. Nah, tuh. Ah, nih. Oh, dia kan. Oh, udah. Ah, udah. Berarti semua alat dan bahan sudah lengkap? Sudah lengkap semua alat dan bahan. Di LKPD ya, ada di sini ya prosedur kerja yang harus kalian pahami. Ya, harus kalian pahami ada alat dan bahannya. Jadi di sini nanti kita kira-kira berapa menit kita bisa menyelesaikan proyek ini? Bu kasih waktu berapa menit? Nanti kita presentasi 15 menit. Bisa? 20? 20 menit. Ya, kalau memang 20 menit ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, baca LKPD-nya, baca prosedur cara pembuatannya. Kalau ada masalah, panggil Ibu. Ya, nanti Ibu juga akan jalan melakukan penilaian. Dah, silakan bekerja pada kelompok masing-masing.
Dan sambil membuat juga kalau agak kebingungan membuatnya, nih di depan ada juga video cara pembuatannya. Bisa juga di sini kalian itu. Kenalkan, nama saya Tuti Handayani. Di sini kami akan melakukan praktikum tentang hukum kekesalan energi dan momentum menggunakan ayunan lempeng sederhana. Nah, yang ada bingung, nih ada juga video Ibu tampilkan, Ibu sambil jalan. Nah, itu ada cara. Kemudian ikat lato-lato menggunakan benang wol. Pastikan lato-lato dan benangnya terikat sangat kencang agar tidak tergeser saat digerakkan. Dan panjang. Usahakan nanti lato-latonya pakai talinya diikat kencang ya. Nah, diikat kencang, kuat. Nah, biar apa? Nah, usahakan tidak ada yang itu. Nah, nanti diukur pakai apa? Busur. Ini gini. Nanti berapa sudutnya nih? Dari sini ke sini. Ambil busur. Nanti diukur. Samakan tingginya ya. Nah, kita kan tumbukan samakan. Nanti berapa cok diukur tinggi yang kalian buat? Kalau ini 20 cm, 20 cm sama ya diukur dari sini sampai sini. Kalau ini berapa nih? Berapa tingginya? Samakan tinggi ketinggian dari semua lato-latonya ya. Jangan itu, jangan ada yang berbeda ketinggiannya. Bola 1 sampai bola 5. Ikatnya yang kencang ya. Nah, ikat yang kencang. Nah, ikat yang apa ya, yang kencang itu. Samakan ya itunya. Nah, sama, ya sama. Nanti diukur tingginya harus sama ya. Nah, saling membantu Ibu juga itu nilai aktif ya bagi tugas. Pakai 5 ya lato-latonya. Nah, 2 baru kan? Nah, tambah lagi sampai 5. Nah, usahakan talinya tuh ikatnya yang cara ngukur ini diginikan. Jadi diukur sudut dari sini ke sini. Ambil diusur. Ukur ketinggiannya berapa. Dari sini ke sini, ukur ketinggiannya berapa. Nanti dimasuk ke sini masuknya. Nah, LKPD. Nah, LKPD. Nih, ketinggian. Bola 1, 2. Sini, Mbak. Berapa? 25 cm. Apa di sini? Nanti ini ukurnya. Ada? Nih, kalau ada kendala? Enggak. Yang itu ya, yang kuat. Ya, diikat yang apa? Supaya nanti tumbukannya itu pas. Kalau ada yang bingung, kendala, silakan panggil Ibu ya. Ini kalau ada yang juga masih bingung, di depan ada juga video. Ya, walaupun ini video, kita buat kan hampir
sama dengan yang di video ini. Jika sudah terikat semua, kemudian kita ikat talinya ke besi yang sudah disiapkan di awal tadi. Ikatan ke besinya juga Apa? Iya. pastikan bola Kuat ya. Bantu kawannya, istilahnya nanti biar sama panjangnya. Ukur pakai roll biar sama nanti panjangnya antara lato-lato 1 sampai lato-lato 5 gitu. Oh ya, itu bola 1 dengan 2. Ini kan ketinggiannya apa nanti harus ada. Jadi kalau ini berapa itunya? Sudut itunya gini ngukurnya nih. Atau ada busur auren sebentar. Mana busur auren? Coba. Nah, nih, sana. Berapa? Ini segini kan? Nah, coba satu diukur gini. Berarti itu nanti ini busurnya kecil, itu kan 180 derajat. Jadi kalau nanti dia segini, berarti bisa pakai busur ini. Nah, ini kan nolnya nih. Nah, coba diapain nanti ya? Coba. Kira-kira. Nah, buat ya. Apa nak? Ya, nanti siapkan dulu alatnya, nanti baru kita samakan tingginya ya. Samakan tinggi semua lato-latonya. Bisa kan? Ya. Dari atas. Dari atas ini sampai bawah. Berapa? Iya, sampai bawah. Ya, sampai situ. Dari sini ukurnya kan bisa. Rollnya yang itu ya, luruskan. Gini kan, kan nampak tuh nanti. Iya. Kan nampak tuh. Itu nampak tuh nanti. Iya, nih. Ini kan. Iya, ukur sini ke sini. Ini tadi udah Ibu bilang, mesin baju. Bisa semua kan?
Yang kuat ya. Ya. Ya, ini kalau mentum itu kalau ya. Ya. Enggak. Saya bilang ini enggak ada lagi. Ya ini di sini nanti masa, kecepatan, ya kan? Ingat kan kalau mentum? Tidak ada jarak atau menempel dengan bola yang lainnya. Sambil buat, ada yang bingung bisa perhatikan video yang di depan. Jika belum berhasil, cobalah untuk mengecek apakah bolanya sudah sejajar atau belum. Jika sudah benar-benar sejajar, maka bola akan bergerak dengan. Jika sudah, otot bisa menunggu dekat dengan sejajar. Ngapa ribut? Udah bisa? Ya. Ya. Sama. Kan enggak. Ketinggian. Berarti ini semua bola sama. Sama tinggi. Sama tinggi. Sudut itu nanti apabila nanti kita mau ini baru diukur. Terus nanti kita mau gini diukur. Oh, gitu. Itu kemiringannya. Ya, kan bolanya ketinggiannya sama. Kan? Sama semua. Sudutnya itu gini. Bukan sudut. Bukan. Nah, berapa dari ini ke sini? Berapa nanti? Sudut yang ininya berapa? Ini kan sudutnya. Ini kan segitiga ini terbentuk. Nah, ini miringnya. Ini sudutnya. Ya, sama. Nah, kemiringan itu nanti berbeda dia nanti pas hari ini. Nah, coba. Ini nah, berapa nanti sudut kemiringan dari bola satu. Ini kan berhasil ya. Nah ya, jadi kalau nanti misalnya dua bola misalnya, kira-kira apa sih yang terjadi? Kan bisa tuh. Nah, bola sana kan. Nah, jadi boleh. Ya fisika tuh asik kan? Ya, fisika tuh asik buat alat itu. Coba-coba, jangan sampai satu orang dua orang aja nih. Coba semuanya supaya nanti paham. Apa? Apa lagi? Ya? Baca, adalah tadi ikat benangnya apa? Iya. Iya, ini tadi mungkin untuk
menyamakan ini tadi, ya, biar sama ini tadi, gimana? Kan agak sulit kan, biar sama antara mengikatnya tuh supaya ketinggiannya sama. Sulit kan? Nah, tuh. Ini udah. Silakan. Iya. Enak ya. Apa? Iya, ketinggian. Dari sini sampai ke latar. Iya, berarti semua sama. Hah? Enggak. Untuk mengukur kemiringan, mana LKPD? Coba perhatikan LKPD. LKPD-nya sebelah sini. Sini. Nih, tinggian tadi berapa? Buat semua. Kemiringan itu maksudnya bola satu pas di ini nih, berapa kemiringannya. Kan ini mau ditarik nih. Berarti miring itu dari sini ke situ berapa? Coba pakai. Jangan jauh-jauh. Ini jauh, ini jauh. Nanti ini ke bawah nih ya. Nah, bantu aja nanti dia naruh. Berarti nanti berapa kemiringan, berapa derajat. Rollnya, gesernya. Buat aja bentuk segitiga. Segitiga kan? Sudutnya berapa? Iya, titik nolnya segini. Nah, sudutnya ini. Sudutnya ini. Nah, berapa derajat? Ambil posisi. Nah, berapa tuh? 100. Nah, ya, kayak gitu tuh. Gimana? Udah hampir siap? Udah, ada nih kelompok 1. Nah, ini udah. Tuh, udah mulai tuh. Nih, rapi sedikit lagi. Nih. Adakah? Artinya udah mulai ikat ya atau lampunya. Nah, ini gini, ada nih, ini segitiga. Nah, terus enggak aja nih lurus, kita segitiganya. Kurus aja. Nah. Nah, kita tadi dari awal dapat perjanjian ya 20 menit ya. 20 menit. Dah, ada siap. Oh, sedikit lagi ya. Ya, kita tunggu. Ini kita presentasi. Itu masih ada kelompok 4 yang belum siap. Nah, Ibu, tambahlah waktunya 3 menit ya. Nah, tambah 3 menit. Coba disiapkan itu ya. Laptop, Bu. Coba dicoba. Coba nih, nyoba juga. Tarik. Nah, pernah main ini kan? Nah, biasanya kerjakan soal aja. Ini udah buat itu.
Ini sini ya. Sana diisi APD lagi. Situ ada berapa pertanyaan? Ada. Pertanyaan yang ada di Alhamdulillah semua Ibu Teh sudah rapi di atas meja. Dah. Silakan dijawab APD-nya.
Dan jawabannya LKPD-nya LKPD setelah dijawab nanti coba dong masukkan. Coba dong aku lebih ke gula masuk. Terdengar suaranya betul. Udah, Nana? Halo? Ah, seperti itu. Diisi LKPD. Usahakan kayunya aja pencet-pencet. Oh iya, rapikan ya. Iya. Dia kerapian tuh kan penting juga tuh. Agak Ya. Nah, dia kerapian buat alat tuh. Nah, enak dipandang kan asik juga tuh. Nih udah gimana? Oh, sedikit lagi. Udah, saling kerjasama, diskusi. Jadi ya harus tahu jawabannya, Rabil. Ya, nanti yang dapat nilai nih saja, Rabil duduk aja nanti. Coba saling diskusi, saling kompromi ya. Ini udah. udah, Bu. Ya, saling diskusi ya. Suaranya boleh diskusi tuh, tapi ya diskusi sesama kawan aja, kelompok aja. Silakan dipraktekkan ini coba-coba lah di gini. Coba-coba nanti. Apa nih? Jempong sebelah Bu. Oh iya. Enak kan? Main-main. Ya, Pandi. Ini main-main. Nanti terjadi tumbukan kan? Coba itu kalau satu bola ditarik, apa yang terjadi pada bola lainnya? LKPD-nya udah dihubungkan dengan itu kan, hukum kekalahan energi, kekalahan momentum. Nih, ini kan kekalahan momentum, kekalahan energi.
Ya, bisa kan? Yang apa tuh? Nanti kalau udah siap, udah bisa kita mulai presentasi. Yang mana yang mau presentasi? Kelompok berapa? Oh, kelompok 5. Saya presentasi dulu kelompok 5. Jadi yang lain dengarkan presentasi dari kelompok, memberikan tanggapan, pertanyaan atau hal yang mengenai itu. Tukan, silakan kelompok 5 presentasi. Ada satu apa? Memperhatikan ya. Kita presentasi dulu kelompok 5. Ya. Udah bisa kita mulai presentasinya? Udah? Dah, silakan kelompok 5 dimulai presentasinya. Kelompok yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami telah merangkai bundle Nelson yang telah kami buat. Ini akan dijelaskan oleh Faiza Alvanelita. Pada Faiza, disilakan. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk ke yang lainnya. Ini adalah bola ke-1, bola kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kelima bola ini awalnya adalah diam, sehingga energi kinetik dan energi potensialnya adalah 0. Ketika bola 1 diangkat, maka energi kinetiknya tetap 0, tetapi memiliki energi potensial. Dan ketika bola 1 dilepaskan, maka energi potensial tersebut sedikit demi sedikit dua bola, maka bola yang lain juga akan bergerak yang di sebelah kiri, yaitu bola keempat dan kelima juga 2. Energi yang dimiliki oleh bola kedua karena bola ke-1 tadi adalah energi akustik, yaitu energi tersebut menjadi energi akustik karena bola yang ditumbuknya yaitu bola yang kedua. Bola yang kedua yang awalnya memiliki energi 0, sekarang memiliki energi, yaitu energi akustik karena telah ditransfer oleh bola yang tadi ke bola yang kedua.
Baiklah, setelah dijelaskan tadi, apakah ada teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan? Ya, Apakah perubahan panjang tali bandul dapat memengaruhi percepatan? Nah, itu ada pertanyaan dari Nesa, silakan jawab satu-satu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, nah baru sambung lagi. Nah ya, silakan penyaji dijawab ya. Kami akan menjawab pertanyaan dari Indonesia. Ya, panjang kali kecepatan semakin panjang kali, maka waktu untuk mengembangkannya akan semakin besar. Tentunya juga berpengaruh pada kecepatan. Bagaimana Nesya? Apakah puas dengan jawaban yang kami berikan? Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya pada Nanta juga? Kenapa hanya satu bola yang bergerak ketika bola pertama yang ditumbuhkan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nanta. Ketika satu bola yang digerakkan, maka bola yang lain juga satu yang bergerak. Itu karena bola yang satu tidak ada lagi penghalangnya, sehingga energi potensial berubah menjadi energi kinetik atau energi gerak. Bagaimana Nanta? Apakah sudah puas dengan jawaban yang kami berikan? Jelaskan itu LKPD-nya. Setelah mengerjakan proyek Pado, yang telah menjelaskan bagaimana prinsip cara kerja Pado melakukan tersebut. Jawabannya, setiap pendulum atau bandul tergantung dari suatu rangka dengan dua kawat yang sama panjang. Bila sejumlah pendulum ditarik dari satu sisi dilepaskan kembali, maka jumlah yang sama akan terlempar dari sisi lain dan seterusnya. Apakah teman-teman ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Silakan. Ketika bandul yang dilepaskan dan bergerak, energi potensial gravitasi berubah menjadi energi yang kemudian kembali menjadi energi potensial saat bandul mencapai puncaknya lagi. Ketika bandul bertumpukan dengan benda lain, atau sebelum dan sudah tumpukan berkembang dan tidak ada gaya eksternal yang Tuh tambahan dari Yeli ya. Apakah ada teman-teman lagi yang mengatakan? Tuh. Kelima bola awalnya dia menunjukkan energi potensial dan kinetiknya 0. Ketika bola satu diangkat, maka energi kinetiknya tetap 0, tetapi memiliki energi potensial karena gravitasi dapat menariknya ke bawah. Saat bola satu tersebut dilepaskan, maka energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik. Ketika bola satu menumbuk bola 2, maka energi bola satu akan berpindah ke bola 2. Lalu saat bola 2 menumbuk bola 3, energi dalam bola 2 akan disalurkan lagi ke bola 3. Begitu seterusnya hingga bola kelima. Ketika perpindahan energi telah sampai ke bola 5 dan bola 5 tidak memiliki penghalang lagi, maka energi potensial bola 5 akan berubah menjadi energi kinetik yang besarnya sama dengan 0. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkannya lagi? Silakan orang. Ketika satu bola pada musuh diangkat ke atas dan kemudian dilepaskan, maka bola itu akan menjadi bola yang telah bergerak. Sebuah energi kan dari bola satu ke bola yang lain, ya bola satu terdorong ke atas. Apabila salah satu pendiduk ditarik lalu dilepas, maka terjadi tumpukan. Tumpukan inilah peristiwa terkecil suatu gaya yang bergerak. Gaya yang dilakukan terima kasih Naura atas tambahannya. Tuh masih ada? Ada. Silahkan Nono untuk Setiap pendulum tergantung dari suatu rangka dengan dua kawat yang sama panjang.
Bila sejumlah pendulum ditarik dari satu sisi dan dilepaskan kembali, maka jumlah yang sama akan terlempar dari sisi yang lain, dan seterusnya. Ketika satu bola di ujung diangkat dan dilepaskan, maka bola itu mengenai bola lain yang tidak bergerak. Sebuah energi ditransmisikan dari bola. Kedua lainnya hingga mendorong bola terakhir ke atas. Terima kasih Anugrah atas tambahnya. 2. Besaran-besaran apa saja yang mempengaruhi hukuman Newton dan kaitkan dengan hukum 2 Newton dan hukum besaran Newton. Ini mempengaruhi daya gravitasi dan tanda kali. Dalam peristiwa setelah momentum total dan saat setelah rumpukan. Untuk persoalan energi tidak dapat diciptakan atau digunakan, namun dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk lain. Apakah ada jawaban yang berbeda? Ada tambahan lagi. Kalau untuk yang pertama tadi, alhamdulillah udah aktif, semuanya udah bisa masing-masing kelompok. Serahkan coba. kepada Rinjani. Besaran pada hukum momentum ada frekuensi, periode, daya gravitasi, dan tanda kali. Serahkan besaran yang pada hukum setelah energi dan hanya sederhana, getaran, serta bunyi. Terima kasih atas tambahnya Rinjani. Apakah ada teman-teman lagi yang ingin menambahkan? Ya, silakan Bapak. Dengan momentum ini sesuai dengan Oh, jawaban yang bagus. Kita tepuk tangan buat Rafael. Jawaban yang bagus. Silakan lanjut. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi? Silahkan Jamera. Yang mempengaruhi aliran baju adalah periode, frekuensi, gaya gravitasi, dan juga pandangan bajunya. Apabila suatu benda dilepaskan dari ketinggian tertentu, maka benda tersebut akan jatuh dan bergerak mengarah ke pusat bumi dan juga bergerak saling menjauh satu sama lain. Ada persoalan energi. Pendulum berayun. Pendulum berayun, energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik. Lalu kembali menjadi energi potensial, lalu kembali menjadi energi kinetik dan seterusnya. Terima kasih Kanaya atas tambahnya. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, ada yang mau nambahkan lagi tentang ya tumbukan ini yang lanjut. Boleh kesimpulan yang diperoleh pada percobaan bandul Newton tersebut. Setelah kami melaksanakan praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa semakin besar massa bandul, maka jumlah getaran yang semakin sedikit. Begitu pula sebaliknya. Dan semakin panjang tali penghubung, maka semakin sedikit jumlah getaran ayunan yang terjadi, dan begitu pula sebaliknya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Udah. Dikarenakan tidak adanya gaya luar yang bekerja, sehingga momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah. Baik, terima kasih Nelia atas namanya. Apakah ada lagi? Ya, silakan. Yang tadi bandul, dia akan semakin besar. Dia akan semakin besar, sedangkan frekuensi akan semakin kecil. Semakin pendek tali bandul, dia akan semakin kecil, sedangkan frekuensi akan semakin besar. Terima kasih atas tambahannya. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Ya. Baiklah, untuk evaluasi yaitu terdapat
Baik, apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan saja. Oh, bagus ya. Nah, tuh. Nah, Faiza ya. Faiza dia mengalami kesulitan juga ya. Di kelompok lain juga kan? Nah, istilahnya supaya ketinggian dari 5 lato-lato itu sama kan? Nah, terus untuk mengikat benangnya biar kokoh. Nah, ya. Ibu Sal, pada penyaji? Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Ya. Terima kasih atas tambahnya, Zahra. Ada solusi kesulitan yang dialami pada saat selesai atau membuat yang mau dibangun. Baik, terima kasih atas sarannya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi? Silahkan, Aurel. Karena kita hanya menggunakan alat yang sederhana, makanya tumbukan pada bandulnya belum sempurna tentunya. Terus mungkin untuk kedepannya kita akan menggunakan alat yang lebih baik lagi agar tumbukan pada bandulnya lebih sempurna. Baik, terima kasih Aurel atas tambahannya. Apakah ada lagi? Silakan ke depan. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan pada Ariel. Solusi untuknya adalah untuk dalam menyamakan bandulnya bisa menggunakan gol. Untuk tali mungkin bisa diganti dengan tali yang lebih besar. Serta untuk kayu penyangga bandul bisa menggunakan kayu yang lebih lurus, tidak bengkok. Sudah? Nggak ada lagi pertanyaan? Kalau sebelum tutup ya, nanti baru terakhir Ibu simpulkan gitu nih sudah mulai aktif ya masing-masing kelompok. Tapi kalau nggak ada silakan aja ditutup. Baik, sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau perbuatan kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 5. Ya, silakan kembali ke itu. Kelompok yang mau presentasi atau sudah paham? Tadi Bu tengok semuanya masing-masing kelompok sudah itu aktif ya untuk diskusi mengenai tumbukan kita ini ya. Apa kita berarti untuk presentasi cukup ya? Ya, karena Ibu lihat tadi semua kelompok sudah aktif, sudah terjawab. Sebelum kita nanti masuk ke soal latihan, ada enggak pertanyaan tentang tumbukan ini? Sebelum Ibu simpulkan percobaan kita hari ini.
Cukup? Apa ada? Apa Iza? Oh iya. Tadi coba kita sudah belajar tadi tumbukan ya. Jadi udah lakukan percobaan. Jadi tumbukan tadi ada berapa jenis? 3. Berarti ini nanti tumbukan. Jadi tumbukan ini sama juga dengan hukum kekalahan momentum kemarin. Rumusnya nanti E1 P1 ditambah M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen ditambah M2 P2 aksen. M apa? Massa. Satuan massa? Kilogram. P kecepatan. Satuannya? Jadi ini sama dengan hukum kekalahan momentum kemarin. Yang namanya tadi tumbukan ada 2 benda kan? Berarti M1 P1 dan M2 P2. Ini adalah sebelum tumbukan. Sebelum tumbukan sama dengan sesudah tumbukan. Tuh dia. Dah, sudah tumbukan. Terus tadi tumbukan adalah dua buah benda yang saling berinteraksi. Bagaimana Bu? Tadi tumbukan ada berapa? 3. Tumbukan lenting sempurna. Coba apa perbedaan tumbukan lenting sempurna dengan tak lenting? Coba siapa yang tahu? Perbedaan tumbukan lenting sempurna dengan tak lenting. Perbedaannya. Ya. Besar energi kinetik sebelum dan sesudah sama sehingga berlaku hukum kekekalan energi dan momentum. Sedangkan tumbukan tidak lenting sama sekali, yaitu terdapat energi kinetik yang hilang dan setelah bertumbukan kedua benda tersebut bergerak bersama-sama dengan kecepatan yang sama. Dah. Jadi itu kalau untuk tumbukan lenting sempurna setelah terjadi tumbukan kedua benda berpisah. Ya, berpisah. Jadi ada nanti kecepatan P1 aksen dengan P2 aksen. Maka untuk tumbukan lenting sempurna tadi M1 P1, M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen tambah M2 P2 aksen. Jadi kalau untuk lenting sempurna setelah tumbukan dia berpisah. Ada nanti koefisien restitusi. Nah, kalau untuk lenting sempurna ada koefisien. Tuh, ada di bukunya kan? Ini ada koefisien nanti restitusi. Jadi di situ nanti. Kalau untuk tak lenting, ya, tadi udah dijawab oleh Welia. Kalau untuk tak lenting, tumbukan dia bersatu. Maka dia nanti jadi M1 P1 ditambah M2 P2 M1 tambah 2 P. Nanti setelah tumbukan dia bersatu. Berarti hanya ada lagi satu kecepatan. Yang udah dibilang Wira. Lagi? Apa contoh benda yang tumbukannya tidak lenting? Ada yang tahu? Tadi tak lenting sama sekali itu satu. Nih. Kalau peluru nanti bersarang di dalam balok kan? Ya. Nah, nanti dia peluru itu bersarang dalam balok berarti dia jadi satuan. Nah, anak
bisa juga kan ya nanti bersarang dalam, kalau kita tembak ke apa itu, berarti kan dia nanti setelah dia bersatu. Ada lagi yang perlu ditanyakan mengenai bukan dari bisa kita kerjakan. Tanyakan soal latihan. Ini ada ke ujung nanti terakhir. Nih sini kan? Nih, nampak? Berlebih. Kerjakan soal latihan ini 10 menit, cukup kan? Berapa sih? Coba itu. Kurang lah. Ini. Itu situ. Kurang. Lihat juga di buku cetak ya tentang tumbukannya. Udah dapat semua soal? Udah, silakan dijawab soalnya dalam waktu 10 menit ya, cukup.
Boleh lihat buku cetaknya, di situ kan ada tuh contoh soalnya untuk jawab soal latihan tuh. Itu bisa juga dipahami. Dah, tengok di buku apa? Buku cetaknya tuh. Soal yang pertama, tumbukan apa tuh? Nah, soal pertama, tumbukan tak lenting. Soal kedua, lenting sempurna. Ini tak lenting kan? Nanti ini untuk cari kecepatan air ini. Ini ya. Masih ingat kan yang kemarin untuk kalau ada ketinggian berarti cari kecepatannya P akar 2G. P akar 2GH. Masih ingat kan?
Dah? Dah, ini udah ya. Nah, waktu kita tinggal sedikit lagi. Ah, ini udah. Yang udah apa? Ketua kumpulkan apanya LKPD dan soal latihannya. Nah, ketua tolong Ibu kumpulkan LKPD dan latihannya. Ketumpulan sama ketua. Nah, sekalian LKPD-nya ya. Nah, ketua, kumpulkan sama ketua soalnya sama LKPD. Dah. Sini aja. Baiklah, setelah kita mengerjakan LKPD, membuat proyek, tadi sudah presentasi dan juga sudah menjawab soal, bisa kita simpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai tumbukan.
Tapi sedikit lagi ya, ada Ibu jelaskan. Tadi dalam kita diskusi ada yang bilang ya mungkin kalian kembali kepada bandul mungkin ya resonansi. Tapi kita di sini ingat kita adalah tumbukan ya, tumbukan yang dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Dan jika nanti kalau tidak ada gaya luar yang bekerja, ya berarti momentum sebelum tumbukan sama dengan sesudah tumbukan. Ibu apa? Kasih penjelasan sedikit. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Auren, ayo. Jadi setelah kita melakukan praktek bandul ini dapat disimpulkan bahwa kalau misalnya kita menggunakan talinya semakin panjang, maka periode yang akan dihasilkan itu semakin besar dan juga periodenya itu akan semakin besar dan frekuensinya yang akan semakin kecil. Jika misalnya talinya semakin pendek, maka frekuensinya akan semakin kecil, periodenya yang akan semakin kecil dan frekuensinya yang akan semakin besar. Itu tadi udah Ibu bilang ya kita tentang tumbukan ya. Kalau tumbukan tadi massa dan kecepatan tuh Auren masih ada apa sedikit tuh istilahnya ragu antara frekuensi dan periode ya. Kan Ibu bilang tumbukan. Kita bolanya tadi ketinggiannya sama kan? Sama. Jadi tidak ada panjangnya ketinggiannya yang satu pendek, yang satu panjang. Jadi hilangkan yang untuk bandul ya, untuk frekuensi. Kita adalah tumbukan yang ketinggian bolanya tadi sama. Massa bolanya kita pakai sama kan? Ya coba siapa yang bisa nyimpulkan lagi? Ya. Coba Faiza. Ini dapat kita simpulkan bahwa tumbukan adalah interaksi antara dua benda atau lebih yang saling bertukar gaya dalam selang waktu tertentu, tetapi memenuhi hukum kekekalan momentum. Dan bandul ini termasuk ke dalam tumbukan lenting sempurna karena memiliki energi kinetik di dalamnya. Tuh dengarkan yang dibilang oleh Faiza. Berarti untuk tumbukan kita dipengaruhi nanti hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi. Jadi hukum kekekalan momentum sebelum tumbukan sama dengan sesudah tumbukan. Dan untuk kekekalan energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi bisa dirubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Jadi Ibu tambahkan lagi sedikit. Jadi tumbukan itu tadi adalah interaksi dua buah benda dan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Tumbukan ada 3, tumbukan lenting sempurna, apalagi? Tak lenting dan sebagian. Yuk coba yang tadi yang masih ingat tadi apa perbedaan tumbukan kesimpulan kita tuh tumbukan lenting sempurna dengan tak lenting. Coba. Faiza. Itu berpisah. Kalau tak lenting bersatu. Udah. Semuanya udah paham? Ada pertanyaan? Kalau enggak ada pertanyaan lagi, Bu rasa semuanya sudah paham mengenai tumbukan. Sudah tahu jenis-jenis tumbukan itu tadi ada berapa? Ada 3. Baiklah, karena waktu ya juga yang sudah memisahkan kita, waktu sudah habis. Untuk minggu depan, ya ini adalah materi terakhir pada semester 1. Ya, minggu depan kita mengulang lagi soal-soal, ya kita ulangan harian untuk bab momentum dan impuls, ya. Karena kita mau ujian tanggal 4 Desember. Jadi setelah itu baru kita ujian untuk persiapannya waktu kita masih ada. Besok kita ulang-ulang lagi ke pembelajaran awal di mana yang kurang paham. Baiklah, untuk PR silakan buka buku cetaknya halaman 205. Kerjakan soal nomor 4 dan 5. Ya, itu untuk PR halaman. Sudah nampak? Udah tuh untuk PR-nya.
Sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan? Enggak. Jadi kepada ketua dipersilakan untuk berdoa bahwa pembelajaran kita sudah berakhir. Baik, selesainya pelajaran kita pada pagi hari ini. Akan baiknya kita ucapkan hamdalah bersama. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian apa? Itu Ibu dan dosen kena tinggalkan aja nih dulu kalau mau apa. Halo Bu. Halo, Ya Bu. dah? Ya Bu. Oke. Selamat ya, Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, sukses ke depannya. Iya Bu. Oke, bisa kita live kan? Ya, makasih banyak Bu. Pak Betlon, makasih Pak. Ya Bu. Kita live ya, Pak, Bu. Ya, makasih Bu, Pak. Oke. Selamat Bu Sri, udah selesai.